Hey guys, jumpa lagi di M Cinema. Kali ini M mau membahas alur cerita sebuah film produksi Italia tahun 1985 berjudul Amazonia, The Catherine Miles Story, yang merupakan kisah nyata dari petualangan mengerikan seorang gadis cantik bernama Catherine, di sarang suku kanibal pedalaman hutan Amazon. Nah, daripada penasaran, mari kita saksikan filmnya. This film is a faithful reconstruction of a true story. Armstrong experienced her incredible adventure. Catherine Miles diperankan oleh Elvira Audrey, adalah seorang gadis cantik pelajar berusia 17 tahun, yang dikirim oleh orang tuanya untuk belajar ilmu bahasa Inggris di London. Di akhir kegiatan sekolah, Catherine pergi berlibur ke Amazon bergabung bersama kedua orang tuanya yang bekerja mengelola perkebunan karet di sana. Mereka memiliki rumah yang indah di dekat Sungai Fuentes dan Catherine dilahirkan di sana. Tiba di Amazon, Catherine merayakan ulang tahunnya yang ke-18. Selain orang tua Catherine, ada juga tante dan om si Catherine. Pagi itu, si tante memberi ide agar mereka piknik bersama ke sungai. Perlu diketahui, di Amazon ada juga tukang pos yang tugasnya nganterin surat dan paket pakai helikopter. Mereka juga kerap ditugaskan berpatroli di daerah itu. Catherine dan kedua orang tuanya menaiki sebuah kapal besar, dengan papinya Catherine sebagai sopirnya. Tante dan om si Catherine juga ikut tapi menggunakan perahu lain mengikuti dari belakang, dengan membawa dua orang laki-laki pribumi, pelayan mereka. Si tante dan si om Catherine bekerja pada ayah Catherine, ikut membantu mengurus perkebunan. Catherine tampak bahagia piknik bersama kedua orang tuanya, dan tanpa terasa mereka sudah pergi sangat jauh masuk ke pedalaman, yang hutannya belum banyak dijelajahi. Dan konon katanya banyak suku kanibal yang suka memburu kepala manusia untuk dijadikan pajangan. Ketika ayah Catherine hendak menepikan kapal di sebuah rawa-rawa, tiba-tiba sebuah panah menancap tepat di matanya maminya Catherine, dan sebuah panah lagi menusuk leher papinya Catherine. Sebelum jatuh tersungkur, papi Catherine sempat menyuruh Catherine segera lari, tapi sayang. Sebuah anak panah menancap di lengan Catherine. Ternyata anak panah itu telah dicelup dalam cairan beracun curare. Curare tidak langsung membunuh tapi bisa melumpuhkan. Catherine pun langsung jatuh celentang, dan tiba-tiba muncul sesosok pria yang hanya menggunakan cawat, yang langsung mencabut panah di lengan Catherine dan menghisapnya. Enggak berapa lama Catherine sadar, dan kaget melihat banyak orang bercawat di atas kapalnya. Catherine yang tubuhnya masih lemah berusaha bangun, dan melihat salah satu dari mereka mengambil pisau besar milik papi Catherine, dan tiba-tiba sebuah pemandangan mengerikan terjadi, ketika salah seorang itu tiba-tiba memenggal kepala mami dan papi Catherine, dan Catherine pun langsung syok dibuatnya. Catherine pun dibawa sebagai tawanan oleh sekelompok penduduk asli tersebut, yang dipimpin oleh pejuang muda yang tampak paling ganteng dan berwibawa di antara yang lain, bernama Umukai alias Will Gonzalez. Catherine yang masih lemas dan syok, melihat potongan kepala orang tuanya juga dibawa oleh mereka. It wasn't only the poison that paralyzed me, Your Honor. I was without strength. Ketika dalam perjalanan, mereka diserang oleh suku Indian Tamuri yang kanibal. Mereka merupakan saingan suku Indian Guaimira.
Mereka berusaha menculik Catherine, tapi berhasil dikalahkan oleh Umukai. Kembali Catherine harus melihat kengerian, ketika Umukai memenggal kepala musuhnya. Sementara itu, jasad kedua orang tua Catherine baru ditemukan, setelah 8 hari dinyatakan menghilang. It stopped along the edge of the river. Looks to... God, what a stink. Call headquarters. Setelah berhari-hari berjalan tanpa henti, akhirnya mereka tiba di desa penduduk asli suku Indian Guaimira. Kepala suku di situ yaitu Rumuani, menyuruh cewek-cewek memandikan Catherine, karena Catherine bau katanya. Sehabis mandi, mereka membawa Catherine telanjang ke tengah sabun. Catherine dijual oleh kepala suku, kepada penduduk asli terkaya di suku tersebut, seharga seekor angsa, seekor anjing hutan dan seekor kura-kura. Namun, Umukai menawarkan senjatanya, dan dirinya sebagai budak, untuk diizinkan mengambil Catherine sebagai wanitanya, karena Umukai adalah seorang pemuda miskin. Tetapi, si orang kaya yang telah membeli Catherine, menolak tawaran itu. Walaupun diperlakukan dengan baik, ketika ada kesempatan, Catherine mencoba untuk melarikan diri. Tapi sayangnya, usahanya gagal. Dan akibat perbuatannya itu, Catherine dihukum diikat di gubuk dukun wanita dan menanggung pelecehan seksual ketika serabi lempitnya disodok menggunakan bambu oleh dukun wanita, dan ternyata Catherine masih perawan ting-ting. Ketika si orang kaya mencoba untuk mengajak Catherine bercocok tanam dengan paksa, Catherine melawan. Karena melawan, Catherine dipukul dengan kayu, tapi dibela oleh Umukai. Umukai menantang si orang kaya berkelahi memperebutkan Catherine. Dalam perkelahian, Umukai berhasil membunuh si orang kaya. Jadi menurut adat suku, Catherine sekarang menjadi wanita Umukai. Namun, Catherine membenci Umukai, karena dia percaya bahwa suku yang dipimpin olehnya, adalah pembunuh orang tuanya. Di suku tersebut juga hidup seorang wanita muda bernama Luamari, yang merupakan saudara perempuan Umukai. Luamari bisa berbicara bahasa Catherine sedikit-sedikit, karena dulu pernah digunakan sebagai bagian dari acara misionaris, jadi Catherine bisa berkomunikasi dengannya dan akhirnya mereka menjadi teman yang sangat baik. Terlepas dari perbedaan mereka, Catherine berusaha bertahan hidup, di mana dia mulai hanya mengenakan cawat rumput dan kalung suku. Suatu ketika, Catherine melihat potongan kepala orang tuanya yang sedang dipajang. Hal itu selalu menghantui pikirannya. Akhirnya Catherine merencanakan mencuri kepala itu untuk menguburkannya dengan layak. Tapi tindakannya itu kepergok oleh Umukai. Those macabre trophies had haunted me for so long. Umukai, yang sangat mencintai Catherine, melakukan segala cara untuk memenangkan cintanya. Dengan bantuan adiknya, Umukai mulai belajar bahasa Catherine dan sedikit-sedikit mulai paham bahasa Catherine. Selanjutnya, Catherine memberitahu Umukai bahwa dia meminta pertanggungjawabannya atas kematian orang tuanya. Umukai yang sudah bisa berbicara bahasa Catherine, berkata bahwa ia bukan pembunuh orang tua Catherine. Umukai kemudian menjelaskan kepada Catherine bahwa dia melihat beberapa orang kulit putih dan penduduk asli lainnya yang bukan dari sukunya membunuh orang tua Catherine. Dengan cara ini, akhirnya Catherine mengerti bahwa Umukai tidak bersalah. Catherine yang sebenarnya jatuh cinta pada Umukai, sekarang memandang Umukai dengan berbeda. Umukai akhirnya setuju untuk menemani Catherine ke rumah orang tuanya yang sudah meninggal. Untuk membuktikan cintanya, Umukai mencuri sebuah kano atau perahu untuk kendaraan ke rumah orang tua Catherine. Did you steal it? No. I buy it all meant for you. Thank you. Umukai juga membuang pisau besarnya, tanda bahwa dia mengundurkan diri sebagai headhunter. Dan malam itu di atas kano, Catherine menyerahkan serabi lempitnya kepada Umukai. Umukai adalah cinta pertama Catherine.
But I still wanted to find out who had murdered my parents. Ketika tiba di sana, Catherine menyadari bahwa om dan tantenya telah menguasai tanah dan jelas baginya bahwa mereka adalah pembunuh yang ingin menguasai tanah orang tuanya. Dengan membawa panah dan kampak, Catherine segera menuju ruangan tempat om dan tantenya tidur. Who's there? Who is it? Mereka kaget melihat Catherine masih hidup. Si om berusaha meraih pistol yang ada di laci. Tapi Catherine memanah tangannya dengan panah beracun curare, seperti yang digunakan untuk membunuh orang tua Catherine. Catherine juga menusuk tantenya dengan racun itu. Dengan dendam yang membara, Catherine memenggal kepala om dan tantenya dengan kampak sebagai tindakan balas dendam. Umukai melihat apa yang dilakukan Catherine, dan berkomentar bahwa wanita dari sukunya tidak boleh membunuh siapapun. Tidak mau melawan adat sukunya, dia harus melepaskan cinta Catherine. Hal ini menyebabkan Catherine melompat dari perahunya, berenang ke pantai, dan menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Singkat cerita, Catherine menceritakan semua kejadian yang menimpanya dari awal sampai akhir di persidangan. Of the premeditated murder of Jose and Mary de Vega. Catherine dituntut atas dakwaan pembunuhan. Pengacaranya yang ditunjuk menyatakan bahwa Catherine mengeluarkan permohonan kegilaan alias gangguan jiwa, yang akhirnya diterima oleh hakim. Vega couple was obtained from the police archives of Ciudad Roda. It was acquired from a local photographer. Setelah menjalani hukuman kecilnya di rumah sakit jiwa, Catherine meninggalkan Amazon dan kembali ke London. Dia menikahi seorang arsitek di sana, dan mereka memiliki seorang putri. Mommy, Mommy, Mommy! Come over here! Tetapi Catherine tidak pernah melupakan Umukai, yang konon katanya akhirnya meninggal karena patah hati. Mommy, are you crying? Dan film pun berakhir, dengan kesedihan. Oke guys, gimana rekomendasi film-filmnya? Kalau kalian suka jangan ragu-ragu untuk like, subscribe dan klik lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Terima kasih sudah menonton, bye!